Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Asis dengan NIM 1904010149 dari kelas EKIS 5F. Baiklah, pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, di sini saya akan membahas 6 materi, di mana materi pertama yaitu pengantar manajemen proyek, yang kedua yaitu pengantar analisis investasi, yang ketiga peramalan dan perencanaan agregat, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima desain produk dan jasa, dan yang terakhir yang keenam yaitu kapasitas produksi. Nah, langsung saja kita masuk di materi pertama yaitu pengantar manajemen proyek, di mana manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, sedangkan proyek didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan apapun yang bersifat sementara yang telah ditetapkan di awal pekerjaannya dan waktu selesainya pekerjaan. Jadi, manajemen proyek adalah seni mengelola semua aspek proyek dari awal sampai penutupan dengan menggunakan metodologi ilmiah yang terstruktur. Nah, melihat pentingnya melakukan manajemen proyek dan 6 tahapan yang harus diketahui sehingga tujuan proyek bisa tercapai secara lebih optimal. Yang pertama, definisi proyek tahap awal yang harus dilakukan dalam proses manajemen proyek, yaitu didefinisikan proyek itu sendiri. Pada tahapan ini, seluruh anggota di dalam tim wajib memahami tujuan yang akan dicapai oleh proyek tersebut. Selain itu, dalam bekerja secara tim, mereka juga harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor yang akan menghambat jalannya proyek. Dengan begitu, proyek bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu inisialisasi proyek. Di tahap inisialisasi proyek itu akan dibuat suatu perencanaan awal atau sumber daya yang dimiliki. Mulai dari sumber daya manusia, alat-alat, metode, serta hal-hal yang terhubungan dengan teknis lainnya. Beberapa juga menilai tahapan ini adalah saat di mana daftar perencanaan proyek didiskusikan sehingga harus diselenggarakan sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Selanjutnya yaitu perencanaan proyek pada tahap ketiga. Nah, perencanaan proyek ini harus bisa diuraikan dengan jelas. Umumnya perencanaan proyek akan menampilkan detail utama dalam suatu manajemen proyek. Antara lain biaya yang dibutuhkan, durasi pengerjaan, sehingga ruang lingkup di dalam proyek itu sendiri. Melalui perencanaan proyek yang tepat, maka pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pelaksanaan proyek. Selama tahap pelaksanaan proyek, seluruh anggota tim akan bekerja sesuai dengan job desk atau masing-masing. Nah, pelaksanaan yang harus berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat agar proyek dapat selesai dengan tepat waktu untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Maka dibutuhkan tahap berikutnya yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Yang selanjutnya yang kelima yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, tahapan manajemen proyek berupa pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Namun di sisi lain itu pada tahap ini perusahaan memiliki hak untuk mengambil keputusan. Nah, yaitu keputusan tertentu. Umumnya keputusan itu dibuat berdasarkan cara kerja dan hal-hal yang teknis terjadi sehingga proyek tetap bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Selanjutnya yang keenam yaitu penutupan proyek.
tepat setelah proyek selesai dikerjakan, masih ada satu tahapan manajemen proyek yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu penutupan proyek. Nah, pada tahap terakhir ini, Anda akan melewati serah terima proyek serta menghentikan seluruh penggunaan sumber daya selama pengerjaan proyek berlangsung. Oke, baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu pengantar analisis investasi. Nah, berbicara tentang investasi itu dapat diartikan sebagai penanaman modal atau di suatu perusahaan dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan mendatang. Nah, adapun tujuan dari investasi yakni yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digeroti oleh investasi. Nah, yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Nah, di mana ada pun 5 jenis-jenis dari investasi, yakni yang pertama yaitu investasi berdasarkan asetnya seperti gedung dan kendaraan. Yang kedua yaitu investasi berdasarkan pengaruh investasi modal, itu merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari kegiatan investasi. Nah, yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam lagi, di mana yang pertama yaitu investasi yang bersumber daripada dalam negeri atau PMDN. Nah, investornya itu dari dalam negeri, dan kedua investasi yang bersumber dari modal asing. Biasanya investasi bersumber dari investor asing. Nah, yang keempat yaitu investasi berdasarkan bentuk, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung, di mana investasi langsung itu dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri seperti membangun pabrik dan membangun gedung, sedangkan investasi tidak langsung itu disebut dengan investasi portofolio. Nah, investasi tidak langsung itu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Nah, yang kelima yaitu investasi berdasarkan waktu. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Di mana jangka panjang itu berinvestasi jangka pendek itu yakni investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebahagian kekayaan sesuatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun atau dan seterusnya. Nah, adapun keunggulan dari investasi ini yaitu yang pertama menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi, kedua penghasilan terjadinya bertambah, ketiga nilai uang bertambah, keempat mempersiapkan kebutuhan masa depan, dan yang kelima yaitu merdeka secara finansial, dan terakhir yakni melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Nah, pengertian dari peramalan menurut Nasution 2003, peramalan adalah memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas atau jumlah, kualitas atau mutu, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Baik, adapun jenis-jenis dari peramalan itu sendiri menurut Haryanto tahun 2008 pada halaman 78 berdasarkan horizon waktu peramalan atau forecasting bisa dibedakan menjadi 3. Adapun dari jenis itu sendiri, yang pertama yaitu peramalan jangka panjang.
di mana peramalan jangka panjang ini adalah meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, yaitu meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, perencanaan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tepat. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan jangka pendek itu meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, pembuatan jadwal kerja, dan penugasan karyawan. Nah, adapun langkah-langkah peramalan secara garis besar itu terdapat 3 langkah. 3 langkah utama dalam melakukan peramalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis data. Nah, yang lalu tahap ini berguna untuk pola yang terjadi di masa lalu. Nah, adapun analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu sehingga dapat diketahui pola dari data tersebut. Nah, yang kedua yaitu menentukan metode, di mana yang dipergunakan itu masing-masing metode akan menghasilkan nilai peramalan yang berbeda. Metode peramalan yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataannya yang terjadi atau menyimpan penyimpangan yang paling kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memproyeksi data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan seperti kebijakan-kebijakan yang mungkin terjadi, perkembangan potensi masyarakat, perkembangan teknologi. Selanjutnya dalam perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan. Nah, terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat ketersediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tentang memilih lokasi. Jadi, lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Jadi pemilihan dan penentuan lokasi itu merupakan ilmu penyelidikan tata ruang atau spatial order. Nah, jadi suatu kegiatan ekonomi, pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat itu sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan mendatang. Nah, pemilihan lokasi yang merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi juga berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Maka oleh karena itu, lokasi tempat usaha yang tepat merupakan tuntunan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap usaha. Lokasi yang salah akan menyebabkan juga biaya operasi usaha tinggi. Nah, jadi sebagai akibatnya itu tidak akan mampu bersaing. Yang sudah barang itu tentu menyebabkan kerugian. Nah, adapun tujuan dari penentuan dan pemilihan lokasi ini ada 3. Yang pertama yaitu bagi industri untuk meminimumkan biaya, bagi retail dan professional service untuk memaksimalkan revenue, dan yang ketiga yaitu 3 bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu dekat dengan pasar, yang kedua yaitu dekat dengan bahan baku, yang ketiga tersedianya fasilitas pengangkutan, yang keempat terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan yang kelima yaitu kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Nah, kedua, memilih masyarakat.
Selanjutnya ada pun jenis-jenis lokasi. Yang pertama yaitu ada lokasi kantor, yang kedua lokasi untuk pabrik, yang ketiga lokasi untuk gudang, dan yang keempat yaitu yakni lokasi untuk cabang, untuk kantor cabang. Selanjutnya materi yang kelima yaitu desain produk dan jasa. Nah, yang pertama yaitu desain produk. Berupa barang, produk yang berupa barang adalah suatu barang yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan. Produk yang berupa barang dapat dipindah-pindahkan, letak fasilitasnya dapat ditentukan, besar biayanya, dan aktivitas penjualannya. Berbeda dengan produksi, di mana aktivitas produksinya itu mudah diotomatisasi. Yang kedua yaitu desain produk berupa jasa. Produk yang tidak nyata disebut dengan jasa, termasuk dalam industri. Jasa adalah perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Yang pertama yaitu sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, sebuah strategis pengembangan produk yang efektif itu menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang quality function atau deployment atau QFD, di mana QFD adalah sebuah proses penetapan permintaan pelanggan dan penerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Yang ketiga yaitu tim pengembangan produk, di mana tim pengembangan produk ini bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai tahap keberhasilan. Yang keempat yaitu kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai ini berkenaan dengan peningkatan dalam hal desain dan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, mulai dari penelitian pengembangan, desain, dan produksi. Nah, selanjutnya di mana ada tahapan siklus hidup produk. Secara ringkas, keempat tahap PLC atau tersebut dapat terperinci dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, di mana tahap perkenalan ini adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Yang kedua yaitu tahap perkembangan, di mana tahap perkembangan ini adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan, di mana peningkatan omset penjual yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut bangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Yang keempat yaitu tahap penurunan, di mana pada tahap penurunan ini penurunan penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat maka produk yang ditawarkan itu akan hilang dari pasar ataupun market. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-6, yaitu tentang kapasitas produksi. Jadi, kapasitas produk adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan penyimpanan atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi waktu tertentu. Misalnya yaitu sebuah rumah sakit memiliki kapasitas pesawat inap sebanyak 50 kamar dan sebahagiannya. Jadi dan sebagainya. Jadi kapasitas produksi itu tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain seperti mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.